Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha. Innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ayyuhal ikhwatul kiram, kita masuk ke hadis yang ke-13 di sini tentang masalah hadis yang disebutkan dengan khair, yang baik. Ya, ini khairiyatu kaffil lisan wal yad 'anil muslimin. Amal baik kita itu menahan lisan dan tangan untuk menzalimi kaum muslimin. Pak, kalau untuk berbicara tentang masalah itu tuh gampang. Tapi prakteknya banyak yang sulit untuk menahan lisannya, masih banyak yang sulit untuk menahan tangannya dari menzalimi kaum muslimin. Itu banyak sekali, Masya Allah Tabarakar Rahman. Tapi hadisnya disebutkan dari Abdullah an Abdullah bin Amr bin Al-As. Anna rajulan sa'ala Rasulullah SAW, bahwasanya seseorang bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyul muslimina khairun, orang Islam apa yang paling baik? Syuf, jadi Islam itu, orang muslim itu bertingkat-tingkat. Ya gampangnya, dalam Islam sendiri ada muslim, ada mukmin, ada muhsin. Derajat Islam, derajat iman sama derajat ihsan. Jadi muslim itu ada muslim fajir, ada muslim fasik, ada muslim yang biasa-biasa saja, ada muslim yang taat, dan itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana jin juga bertingkat-tingkat. Kunna tara'iqa qidada, kami ini bertingkat-tingkat derajatnya di sisi Allah SWT. Nah, disebutkan ayyul muslimina khair, wahai Rasulullah SAW, muslim apa yang paling bagus, yang paling tinggi derajatnya, yang paling bagus, Masya Allah kedudukannya. Beliau mengatakan, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, adalah orang-orang muslim lainnya itu selamat dari lisan dia, selamat dari lidah dia, wa yadihi, dan selamat dari apa? Tangan dia. Jadi muslim yang terbaik itu kalau muslim yang lain itu aman dari lisan kita dan aman dari tangan kita. Pak, perhatikan di sini ayyuhal ikhwatul kiram. Kita perlu tahu bahwasanya setiap kezaliman itu rata-rata dari dua anggota tubuh. Dari lisan atau dari tangan. Walaupun kita tidak boleh menzalimi orang lain dengan kaki. Oh, enggak apa-apalah nendang orang. Kan yang dilarang cuman lisan sama tangan. Gak apa-apa kita tendang orang pakai kaki, kita sepak ya dia. Bukan gitu. Ini kata para ulama, khurujul ladzi makhrajal ghalib. Karena biasanya kebanyakan kezaliman itu dari dua, lisan dan tangan. Wa illa, anggota tubuh lainnya kalau bisa menzalimi maka jangan-jangan. Baik dengan sikut, baik dengan lutut, baik dengan kaki. Kalau menzalimi maka enggak boleh. Perhatikan di sini ayyuhal ikhwatul kiram. Itu persis sebagaimana yang Allah firmankan ini. Jadi Pak, sering sekali tidak disebutkan hal-hal yang lain. Itu kenapa? Karena mayoritasnya itu yang lain-lain itu enggak disebutkan. Ana ambil contoh. Ini sering Ana sampaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, afwan, hurrimat alaikumul maitah, diharamkan untuk kalian makan apa? Bangkai maitah. Waddam, minum darah atau makan darah. Jadi darah itu bisa minum dan juga bisa dimakan. Antum tahu orang kalau nyembelih ada nggak ditampung darahnya? Ayo wallah ada. Apalagi kalau antum berangkat ke Jawa, ke Jogja itu di angkringan, itu ada loh yang jual apa? Darah yang dibekukan itu ada. Jangan dibilang nggak ada. Itu ditampung sama mereka. Nah, di sini yang perlu kita ketahui, apa hukumnya? Haram, waddam, minum ataupun makan. Yang ketiga, walahmul khinzir, dan diharamkan untuk kalian makan daging babi. Oh, yang disebutkan cuma daging babi.
berarti lemaknya halal. Enggak gitu konsepnya. Oh, berarti kulitnya babi yang kriuk-kriuk itu katanya kan kalau dipanggang tuh kriuk enak kata dia. Oh, halal. Karena bukan daging kata mereka. Enggak. Khurujul ladzi makhrajal ghalib. Karena mayoritas yang dikonsumsi di zaman Nabi kita SAW dari hewan babi itu apanya? Dagingnya, lemaknya dibuang, kulitnya dibuang. Yang paling banyak dikonsumsi itu dagingnya. Maka yang Allah sebutkan cuma lahmul khinzir. Sama juga seperti ini. Ketika Nabi kita SAW mengatakan man salimal muslimun adalah orang-orang muslim yang lainnya itu selamat dari lisan dia ataupun tangan dia. Kenapa? Karena kebanyakan kezaliman itu terjadi dari dua anggota tubuh saja. Itu yang perlu kita ketahui. Karena memang Masya Allah Tabaraka Rahman, lisan itu disebutkan mu'abbir amma fil qalb. Di lisan ini adalah yang mengungkapkan semua isi yang ada di hati. Jadi kapan lisan itu jelek, hati dia jelek. Makanya orang kalau suka ngomong kasar, suka ngomong kotor, suka ngomong jorok, tiba-tiba dia ngomong itu lisannya aja yang kotor, hati itu bersih, baik dia orangnya. Nggak ada kayak gitu, Pak. Kalau dia lisannya udah kotor, suka ngomong hewan, kebun binatang semua keluar sama dia, berarti di dalam hatinya apa? Kotor. Karena itu udah kaidah baku. Al-lisan mu'abbir amma fil qalb. Yang namanya lisan itu adalah sebuah anggota tubuh yang mengungkapkan apa yang diisi hati. Ya macam orang-orang kita ngomong, ya ceret itu akan menuangkan apa isinya. Kalau isinya teh, yang dituang apa? Teh. Mana ada Pak isi teh yang keluar dari ceret apa? Susu. Mustahil. Dalamnya teh, keluar kopi. Nggak mungkin. Makanya lisan juga sama seperti itu. Apa kata para ulama? Kapan lisan orang udah buruk, hati itu buruk. Makanya hati-hati. Suka ghibahin orang. Orang suka ghibahin orang. Orang suka fitnah orang. Biasanya dari hati, memang dari hati lah. Orang kapan ghibahin orang, ada hasad itu. Fulan tuh gini. Mulainya dari hati, hasad, iri dengki. Iri dengki ini perbuatan hati, bukan perbuatan lisan. Tapi diungkapkan dengan apa? Lisan. Makanya jangan sampai kita ini lisan ini buruk sekali. Fitnah juga sama. Tuhmah namanya. Sampai Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan tentang masalah ghibah, dzikru akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan satu hal yang kawan engkau enggak suka. Aib-aib dia enggak suka untuk disebutkan sama kita. Itu biasanya hati kita kotor, benci sama dia. Kalau kita senang, cinta sama dia, nggak mungkin kita sebutkan. Buktinya apa? Pernah nggak kita nyebutkan aib ibu kita sendiri? Ibu kita punya aib. Seaib-aibnya ibu kita, mungkin nggak kita ceritakan? Wallahi nasturu. Kita tutup aib ibu-ibu kita. Sama kawan, kalau memang kita dicinta sama dia, nggak kayak gitu caranya. Kita ribahin anak, ya akhi, anak ngomong gini, ribahin fulan ini atas dasar cinta. Cinta apanya? Kalau kita cinta nak mungkin kita akan ngomong panggilnya ya fulan ta'al. Ana ada suatu mau nasihat untuk antum. Jadi justru kebalik sekarang. Kasusnya orang tuh lebih suka ngomong aib orang di hadapan orang lain. Harusnya ngomong aib orang di hadapan orang tersebut. Orang lain nggak butuh. Untuk apa? Fulan gini, fulan gini, fulan gini. Jadi satu hal seperti itu semakin bahaya di zaman kita sekarang. Hati itu menunjukkan hati itu kotor, apalagi sampai ke tangan. Nasallallahu alaihi wasallam. Jangan dikira tangan nih nggak pernah menzalimin. Di zaman dulu udah kejadian. Hajjaj ibn Yusuf, ma'ruf. Hajjaj ibn Yusuf ini sahabat itu sampai ada yang mati, wafat radhiyallahu anhu dari tangannya siapa? Hajjaj ibn Yusuf. Ulama-ulama ini banyak yang rusak gara-gara Hajjaj ibn Yusuf. Pedangnya Masya Allah. Sampai makanya Jabir ibn Abdullah ketika mau meninggal, dia mewasiatkan apa? Wa awsa alla yusalli alaihi Hajjaj ibn Yusuf. Wasiat Jabir ibn Abdullah sebelum meninggal, jangan sampai Hajjaj bin Yusuf mensolati jenazah saya.
Harusnya seorang muslim yang meninggal berharap semakin banyak jamaah apa? Salat jenazahnya. Sampai Nabi mengatakan, tidaklah seseorang itu meninggal, ma min mayyitin fayusalli fayakumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an. Kemudian ketika dia meninggal disolatkan oleh 40 orang yang tidak berbuat syirik, kecuali Allah akan memberikan mereka ini bisa memberikan syafaat untuk mayit tadi. Keutamaan bukan itu? Keutamaan, ada syafaat di situ. Tapi ternyata Masya Allah Tabarakar Rahman, Jabir ibn Abdullah saking taunya nih kezaliman Hajjaj ibn Yusuf dengan tangannya nggak mau. Jangan sampai Hajjaj ibn Yusuf sholat untuk jenazah saya. Walaupun akhirnya dalam kitab Fathul Bari, Al-Imam Ibnu Hajar menyebutkan akhirnya Hajjaj ibn Yusuf tetap datang. Tetap apa? Tetap datang karena tahu keutamaan Jabir ibn Abdullah. Tapi Jabir mengatakan jangan sholat untuk saya. Itu wasiatnya. Masya Allah Tabarakar Rahman. Berarti Pak, kezaliman untuk orang lain itu membekas loh ya. Sebagaimana kezaliman Hajjaj ibn Yusuf itu membekas untuk sahabat Nabi SAW siapa? Jabir ibn Abdullah. Makanya jangan sampai buruk Pak. Kalau seandainya kita mau zalimin orang, nggak bakal pernah selesai. Makanya Anda sering sampaikan, orang kalau udah terbiasa berbuat zalim, sholat dia akan percuma. Wallahi percuma. Sedekah dia akan percuma. Puasa dia percuma. Loh kok percuma? Iya. Orang suka gangguin orang, sholatnya 100% percuma. Puasanya juga sama, sedekah juga sama. Loh hadis Nabi jelas. Disebutkan anna imra'atan yudhkar anha min kathrati sholatiha, bahwasanya ada salah seorang wanita di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, diagung-agungkan wanita ini bahwasanya sholatnya rajin, sedekahnya banyak, puasa juga rajin. Tapi apa? Wa tu'dhi jiranaha bilisaniha, dia ganggu tetangga dia dengan apa? Lisan. Rajin sholat loh Pak, gampangnya kajian ikut terus, sholatnya Masya Allah rajin jamaah, puasanya apalagi selalu puasa Senin Kamis, apalagi puasa Daud. Tapi apa kata Nabi kita sallam? Hiya finnar, letak nih wanita nggak di surga, di mana? Di neraka. Loh kok bisa? Berarti percuma sholatnya. Naam sahih percuma. Kenapa percuma? Jadi dia mengerjakan sholat tadi, pahala sholatnya untuk siapa? Untuk yang digibahi, untuk yang dizalimi, pindah langsung. Pahala puasanya dia berpuasa dari fajar sampai maghrib, percuma. Kenapa? Satu pahala dia utuh, itu untuk orang yang dia zalimi, dipindahkan langsung sama Allah SWT. Sedekahnya sampai MM-an percuma. Kenapa? Karena pahala MM-an tadi udah dipindahkan untuk orang-orang yang dizalimin. Apalagi lisan, biasanya itu Masya Allah Tabarakar Rahman, tersakiti nggak cuma sekali. Kita nih Masya Allah ada pisau, tap, luka seminggu selesai. Tapi kalau lisan tersakiti itu membekas. Sekali kita ngomong, tengoklah, berbulan-bulan akan membekas. Selama berbulan-bulan itu Allah akan transfer terus pahalanya. Rugi nggak? Wallahi rugi, percuma. Sebaliknya, apa kata Nabi kita, apa kata para sahabat? Ada disebutkan wanita, dia itu puasanya sedikit, sholatnya sedikit, sedekahnya ya Allah sedikit sekali. Tapi apa? Wala tu'dhi jiranaha bilisaniha, dia nggak pernah mengganggu tetangga dia dengan apa? Lisan. Komentar Nabi cuma satu, hiya fil jannah. Dia letaknya di mana? Di surga. Loh kok bisa letaknya di surga? Naam sahih. Karena orang kapan dia sudah mengerjakan yang wajib-wajib saja, sedekahnya juga dikerjakan tanpa perlu banyak, yang penting dia nggak menzalimi orang lain, yakinlah ini pahala nggak bakal berpindah tempat, nggak bakal berpindah apa? Tempat. Makanya di sini Pak, Masya Allah Tabarakar Rahman, kalau kita mau jadi orang yang baik, jadilah orang yang baik untuk semua orang. Dengan cara apa? Lisan kita gunakan dengan cara yang baik, tangan kita gunakan dengan cara yang baik. Makanya ada salah seorang ustadz, anda sebut aja Ustadz Syafiq, dosen kita lah, beliau ngomong, antum coba ingat, antum kalau mau gibahin orang, antum ingat pahala sholat yang baru antum kerjakan, capek antum. Orang awam tuh banyak dia sia-siakan waktu dia. Antum capek-capek berwudu, antum capek-capek datang ke masjid jamaatan, nggak mau ketinggalan sholat jamaah.
Yang lain nyantai-nyantai di mereka di luar, ternyata antum hilang pahala sholatnya sama kayak pahala orang yang di luar sana. Bayangin Mbak, kenapa? Udah dikasih untuk orang lain. Rugi nggak? Rugi. Sekali kita ghibahin orang, Masya Allah Tabarakallah, mereka nggak dapat pahala, kita juga nggak dapat pahala. Kita ngerjakan, diambil gara-gara sebab kezaliman diri kita. Pakai hati-hati, kita perlu merenungkan pahala sholat kita, apalagi sunnahnya sholat duhanya, sholat rawatibnya. Itu nggak semua orang Pak bisa kerjakan sholat rawatib. Nggak semua orang yang Allah kasihkan kemudahan dia itu sholat duha. Nggak semua orang Allah kasih kemudahan, kasih taufik oleh Allah SWT berupa apa? Sholat malam. Nggak semua orang. Wallahi nggak semua orang. Ternyata kita dimudahkan, tapi kita malah sia-siakan nikmat Allah tadi. Kita kasih untuk orang lain. Makanya Masya Allah Tabarakallah, anak ambil contoh. Ada salah seorang ulama. Ketika itu dia didatangi oleh murid-muridnya. Murid-muridnya mengatakan, ya imam, wahai imam, inna fulanan dzakara anka kadza wa kadza. Sesungguhnya fulan menyebutkan engkau ini dan itu dan ini dan itu. Apa kata gurunya? Tunggu kalian di sini, aku ambil barang dulu. Diambil roti. Pas diambil roti, apa kata imam tadi? Wahai murid-muridku, sampaikan ke dia jazakallahu khairan, dan ini hadiah untuk saya. Dikasih roti. Kenapa? Faqad ahsana ilayya. Dia telah berbuat baik untuk saya. Berbuat baik apa? Kan dia dicela. Berbuat baik transfer pahala gratis. Dikasih roti. Nah, kalau ada yang gibahin kita, kalau kita bisa praktekkan itu Pak, itu termasuk nasihat yang nusuk gitu. Antum dengar betul dari dia. Oh betul. Fadhal, antum ambil nih barang, kasih ke dia, jazakallah khairan. Udah ngasih pahala untuk anak. Fadhal, kasih. Itu Pak nasihat menusuk. Makanya Imam Ahmad ibn Hanbal sendiri pun Pak, Masya Allah, Imam Ahmad dia ulama besar. Beliau nggak mau masuk ke dalam mengganggu orang lain dengan lisan beliau rahimahullah. Ini Imam Ahmad. Imam Ahmad dizalimin. Kasusnya lo ya. Tapi Imam Ahmad ibn Hanbal nggak mau balas kezaliman. Takutnya nanti bablas. Pahalanya malah dibalikkan ke dia lagi, kan gitu. Disebutkan Masya Allah Tabarakallah juga sama. Wahai Ahmad ibn Hanbal, sesungguhnya fulan ibn fulan menyebutkan engkau seperti itu. Apa kata Imam Ahmad ibn Hanbal? Khudhu anhu fa innahu syekhun salih wa qad buliya bi. Kalian tetap belajar dari dia. Ini sesama syekh, sesama imam. Tapi biasanya sesama guru itu ada hasad. Kita nggak pungkiri itu. Dari zaman ke zaman seperti itu, Pak. Nasallallahu alaihi wasallam, semoga Allah lindungi kita dari sifat hasad. Itu terjadi. Akhirnya apa kata Imam Ahmad ibn Hanbal? Khudhu anhu. Kalian tetap belajar dari dia, ambil ilmu dari dia. Fa innahu syekhun salih. Dia ini aslinya orang bagus sebelum ada saya. Tapi ketika ada saya, waqad buliya bi. Allah kasih cobaan, ujian untuk dia dengan adanya saya. Mungkin beliau belum siap kedatangan saya. Makanya tetap datangin untuk dia. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal tidak pernah balas sedikit pun kezaliman dia, kecuali dengan apa? Dengan kebaikan pula. Tetap belajar dari dia. Gak usah kalian itu emosi dan sebagainya. Ya kalau gurunya gak emosi, biasanya muridnya gak bakal emosi. Kebalikannya kalau Imam Ahmad ibn Hanbal balas lagi, oh ini, apa jamaah runtuh udah. Ini guru yang bijak. Kezaliman sebenarnya boleh dibalas ke kezaliman. Kenapa? Allah sendiri mengatakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Keburukan bisa dibalas dengan keburukan hal yang setimpal. Cuman kadang-kadang kita dizalimin oleh orang, kita mau balas keburukan dia, kadang-kadang kita melampau. Seringnya seperti itu. Terus gimana solusinya? Paling bagus kita jaga saja hati kita. Ana Masya Allah Tabarakallah Rahman. Ana nih ada orang menyampaikan, Ustaz, ada fulan ngomong tentang antum gini. Ini wallahi ini kejadian. Ana bilang itu biasa. Itu hal yang biasa. Kalau kita nggak nata hati kita nggak bakal bisa. Ana bilang. Jadi beliau punya guru, langsung gurunya. Ini
Sekarang udah jadi ustad. Jadi beliau ini nyampaikan ke ana langsung. Dulu ustad fulan ngomongin antum gini. Itu biasa, ana bilang. Dari zaman ke zaman tuh kayak gitu, nggak bakal pernah mati. Cuman mungkin kepleset aja. Kepleset. Namanya hati itu harus ditata, Pak. Tapi kalau orang bijak, kezaliman 100 kezaliman nggak bakal mau dibalas. Rugi, Pak. Lumayan nih pahala besar. Kita ini Masya Allah, kalau kita dizalimi oleh orang, kita dikasih dinar pun untuk dilepaskan lagi pahala tadi, ana nggak bakal mau. Wallahi ana nggak bakal mau. Antum zalimin ana dengan lisan antum, ana otomatis dapat apa? Pahala 100% dari pahala ibadah antum. Antum datang ke ana, afwan Ustaz, ana mau bayar lagi dengan dinar emas untuk transfer balik pahalanya. Wallahi nggak ana terima. Kenapa? Karena di akhirat itu emas perak nggak bakal berfungsi, nggak bakal berguna. Yang kita butuhkan pahala. Antum bayar kepada ana dengan banyak fulus, dengan banyak uang percuma. Kenapa nggak berguna? Tapi yang kita butuhkan apa? Pahala. Tapi ana insya Allah ana maafkan. Nah, jadi Pak, hal-hal seperti ini itu harus bisa kita timbulkan dalam diri kita. Apalagi kita hidup ini bertetangga sama banyak orang. Apalagi kasusnya orang ini belum ngaji, masih awam. Nanti dituduh ini, dituduh itu, dibilang ini, bilang itu, dibilang radikal, keras, wahabi, apa itu sering. Kita balas, enggak usah. Antum lihatlah kajian ustadz-ustadz kita, diusir dari majelis. Ini lagi kajian di YouTube banyak apa? Lagi kajian, ribut jamaah, ada balas? Enggak ada. Itu pahala Pak, udah dapat aja ke ustadznya. Fitnahan itu udah dapat ke ustadznya. Kalau dibalas rugi Pak, hilang lagi, terbang lagi pahala tadi. Makanya kita harus biasakan untuk hal seperti itu. Makanya anak tekankan, sebelum kita rugi dunia dan akhirat, makanya ada firman Allah SWT, khasirat dunya wal akhirah. Kita rugi dunia, rugi akhirat. Rugi dunia gimana maksudnya? Pak, rugi dunia ini kata para ulama, kita habiskan waktu kita untuk hal duniawi yang gak ada manfaat untuk akhirat. Kita nongkrong, ngobrolin orang, lama gak habis waktu? Ayo wallah lama. Apalagi kalau ada kopinya, tambah lazis itu, tambah enak untuk ngomongin orang. Ada kopi, ada kacang kulit, habis. Kena orang dikuliti. Kenapa? Sedap kali rasanya. Nongkrong kayak gitu. Berjam-jam. Apa kata Allah? Khasirat dunya, rugi dunia. Habis waktu dia. Yang harusnya bisa nakok, yang harusnya bisa dodo sawit, yang harusnya bisa apa dan sebagainya. Hilang waktu dia cuma untuk nongkrong. Yang harusnya waktu malam dia untuk keluarga dia habiskan untuk gibahin orang lain. Banyak, wallahi banyak kasus seperti itu. Wal akhirah, rugi akhirat. Kenapa rugi akhirat? Pahala akhirat dia udah dikasih untuk orang lain. Kalau seandainya pahala ibadah dia habis, dia malas ibadah, dosa orang dizalimin dipindahkan ke pelaku kezaliman. Apa kata Allah? Apa kata Nabi SAW? Faturiha finnar. Akhirnya dia dicampakkan ke dalam api neraka. Masya Allah tabarakallah rahman. Wallahi rugi Pak. Habis waktu kita untuk hal-hal sia-sia. Makanya lisan ini perlu kita jaga. Sampai pepatah kita pun ngomong apa istilahnya, lidah ini apa? Yang tak bertulang kan gitu. Tak ada tulangnya Pak, tapi paling jahat kadang-kadang. Tubuh yang lain ada tulangnya, kepala ada tulangnya, leher ada tulangnya, pundak juga ada, tangan juga ada. Yang tak bertulang cuman apa? Lisan. Dan itu Pak yang paling buruk, nasallallahu alaihi wasallam. Dan itu perlu kita jaga. Makanya ada kasus banyak loh Pak ya. Antum tahu macam kayak para ulama semisal Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam masalah urusan al-jarhu wa ta'dil. Al-jarhu wa ta'dil. Al-jarhu wa ta'dil ini istilahnya mengatakan fulan ini buruk nggak boleh diambil ilmunya, sama mengatakan fulan ini bagus ilmunya dan sebagainya. Itu al-jarh wa ta'dil. Imam Bukhari itu takut untuk mengatakan fulan seperti ini, fulan seperti itu. Jadi teksnya itu nggak terlalu tajam Imam Bukhari.
Kenapa? Takutnya pahala akhirat hilang. Dari Imam Bukhari. Kalau orang Pak kadang-kadang fulan kadzab, fulan gini, su'ul hifdz semisal, sayyi'ul hifdz, hafalannya buruk dan sebagainya. Imam Bukhari enggak berani. Kadang-kadang nulis laisa bisyai. Ya, dia ini bukan siapa-siapa, gitu aja. Berat untuk apa? Ngomongin orang lain. Apalagi Masya Allah Tabaraka Rahman, kalau seandainya lisan kita terbiasa untuk ngomongin keburukan orang, ada satu hadis yang besar Pak, Masya Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dan dihasankan oleh beliau. Hadisnya Pak, Masya Allah Tabaraka Rahman, beliau mengatakan man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'malah. Tidaklah seseorang mencela orang lain gara-gara dia telah berbuat dosa. Dia mencela, fulan antum tahu enggak? Fulan ini minum khamar loh. Antum tahu enggak fulan berzina loh? Antum tahu enggak fulan main judi kemana tuh? Anda lihat sendiri. Masa udah gini-gini masa dia enggak bisa gini-gini? Dia ta'ir, dia cela. Man ayyara akahu bidzambin, siapa yang mencela saudaranya dengan sebuah amalan dosa karena dia telah berbuat salah, lam yamut, yang mencela tadi tidaklah mati hatta ya'malah, kecuali dia bakal kerjakan hal yang sama. Wallahi terbukti Pak. Orang kapan lihat ada ikhwan semisal udah ngaji nih, kedapatan merokok semisal, jangan dicela di luar majelis. Antum panggil orangnya langsung, ya akhi, antum kenapa kok ngerokok lagi? Nasihati 4 mata. Ini yang lucu, Masya Allah, nasihati 4 mata enggak mau, tapi dia omongin ke orang lain. Antum tahu nggak semalam ana nengok dia sembunyi-sembunyi ngerokok. Ana nengok. Antum nggak tahu kan? Wis, tajam itu Pak, udah sedap kali itu. Itu hadisnya lam yamut hatta ya'mala. Tengoklah, tidaklah dia mati. Biasanya dia kerjakan hal yang sama. Itu Pak, wallahi azim. Makanya Masya Allah Tabaraka Rahman, sekarang kita ini sudah dikasih oleh acara-acara TV infotainment, berita-berita tentang kehidupan fulan, artis-artis, kehidupan alan, ada perzinaan, ada perselingkuhan, ada apa, banyak Pak disuguhkan. Apa yang terjadi? Ditonton Pak, Masya Allah. Udah ditonton, dicela, selingkuh. Harusnya dia nggak usah selingkuh, kan bisa gini, dicela habis kehormatan orang. Apa kata Nabi SAW? Hadis riwayat Tirmidzi tadi, man ayyara akhahu bidzambin, kalau dia cela ini saudara dia yang berbuat salah, padahal dia udah malu loh Pak. Wallahi semua orang fasiknya atau orang taatnya kapan berbuat dosa ketahuan pasti malu. Mungkin dia udah bertaubat sama Allah, mungkin dia udah sujud untuk Allah, kita nggak pernah tahu Pak. Kita nggak pernah tahu seterpuruk apa dia di hadapan Allah. Dia bisa aja jadi nangis, minta maaf, dosa dia udah dihapuskan, malah kita yang apa? Yang kita berbuat buruk. Bisa jadi Pak, suatu saat nanti nasallallahu alaihi kalau kita celah, kita yang berbuat hal yang sama, selingkuh juga, atau berbuat zina juga, atau main judi juga, atau minum khamar juga, dan seterusnya. Kenapa? Karena itu sudah sunnatullah, sudah menjadi suatu hal ketetapan yang baku dah Pak. Karena firman Allah, hal jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, balasan perbuatan buruk kecuali apa? Keburukan yang sama. Atau ulama mengatakan al jazaa'u min jinsil amal, balasan itu sesuai perbuatan amal kita. Kita mencela orang gara-gara perbuatan sebuah dosa, tengoklah nanti kita akan dicela dengan dosa yang sama. Nggak jauh-jauh dari itu, nggak bakal jauh-jauh. Kayak ada salah seorang ikhwan, beliau ngomong gini, Ustaz, ana jatuh dalam satu dosa yang itu dosa besar, ana nggak bisa ceritakan untuk antum katanya, tapi ana dicela dulunya, akhirnya sampai ana pindah. Itu gara-gara ana mencela orang lain. Itu hadis Nabi itu Pak, terjadi di dunia sama di akhirat. Ngeri Pak, apalagi orang berbuat hal dosa besar, bukan dosa kecil loh, dosa apa? Besar. Kita cela dengan lisan kita, apa? Aina masiruna, kemana kita akan kembali?
Maka kita perlu hati-hati. Na'am, wallahu alam bisawab. Makanya Masya Allah tabaraka rahman, antum tahu kan macam Ghamidiyah, Ma'iz, Abdullah, ini berbuat dosa besar semua, Pak. Nabi SAW ketika mendapati Ghamidiyah dicela oleh sahabat Nabi SAW gara-gara dia berbuat zina, Nabi marah betul. Wallahi Nabi marah betul. Kenapa? Karena itu bahaya kalau dibiarkan. Takutnya sahabat lain itu melakukan hal yang sama seperti Ghamidiyah, karena udah hukum baku seperti itu. Diingatkan, makanya Pak, kalau kita seorang muslim yang hakiki, kita muslim yang betul-betul muslim, kalau kita dengarkan orang lain yang menggibahin kita, jangan nongkrong malah dengerin dia, jangan. Tapi apa? Kita bela kehormatan dia. Dengan cara apa? Hadis Nabi kita sallam, beliau bersabda, "Man dzabba an irdi akhihil muslim." Barang siapa yang dia itu membela kehormatan seorang muslim, dzabballahu anhu an wajhi an-nar yaumal qiyamah, maka Allah akan jauhkan wajah dia dari api neraka. Itu kalau seandainya dia bela kehormatan seorang muslim. Dan jangan sekali-kali kita duduk dengan mereka. Lisan mereka tuh tajam-tajam, Pak. Ana ambil contoh. Fulan sekarang di sini sedang ngibahin orang lain. Majelisnya jadi majelis mungkar. Aslinya majelis biasa saja, ngobrol biasa aja. Ya biasa. Mungkin minum-minum, masalah bisnis, masalah apa duniawi lah yang mubah. Tiba-tiba kita masuk obrolan tentang masalah privasi orang lain, aib orang lain. Kalau udah statusnya seperti itu, Pak, izin. Kenapa? Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi." Janganlah kalian duduk bersama mereka sampai kapan? Sampai mereka masuk pembahasan yang lain. Apa kata Allah? Kalau kita nggak pergi, kita nggak bangkit dari majelis tadi, majelis ghibah tadi, innakum idzam misluhum. Kalian sama dosanya dengan mereka. Kita cuma pendengar setia gitu loh. Kita nggak ngasih masukan, kita nggak nambah-nambah bumbu. Kita cuma dengar, dosanya sama. Innakum idzam misluhum. Kata Allah, kalian sama dosanya dengan mereka. Yuh, Pak, bahaya bukan itu? Ayo Allah, bahaya. Terus gimana? Tegak kita. Tegak. Kalau kita nggak bisa ingatkan, pertama kita ingatkan, ya akhi, jangan ngomong ini. Kalau dia masih, afwan, anak izin, anak nggak bisa sini. Itu termasuk orang yang paling bagus. Antum tahu Ustaz Habib? Ustaz Habib itu sering kadang-kadang ikhwan nih adalah mungkin nggak sengaja istilahnya ngomongin orang lain. Ustaz Habib itu selalu afwan, anak nggak bisa, anak izin dulu. Afwan ikhwan, anak izin dulu. Itu selalu beliau. Hati beliau tuh anak udah lama bermuamalah dengan beliau, tapi memang hati beliau tuh bagus, Masya Allah. Beliau itu jarang ada satu hal yang inilah pengajar di pondok kita, Ustaz Habib itu. Jarang beliau nggak mau ngomongin orangnya, nggak mau beliau. Dengerin tuh nggak mau, beliau langsung tegak. Afwan ikhwah, anak nggak bisa di sini. Pergi beliau, pergi. Ya udah. Yang lain bingung, Wahyu pergi. Ya iya memang harus kayak gitu. Jadi lingkungan kita nggak kebiasaan untuk lingkungan nyebutin aib orang. Jadi terbiasa. Itu harus ada kudwah seperti itu. Jadi orang tuh segan untuk ngomongin orang lain. Tapi kalau seandainya kudwahnya, ya kita selaku ikhwan-ikhwan ini, Pak, kalau ikhwan-ikhwannya masih sering ngomongin orang, apa beda sama orang awam? Orang awam ya orang ikhwan juga ngomongin orang, ya sami mawon, ya bahasa kita samu bae, ya nggak ada bedanya. Tapi kalau seandainya mereka punya kudua orang-orang awam nih, ikhwan-ikhwan nih kapan ngomongin orang nggak mau, ngomongin fulan nggak mau, ngomongin fulan nggak mau, mereka kan segan. Dan juga kata para ulama, tidaklah kita duduk di sebuah majelis ghibah dan kita tidak mengingkari ghibah tersebut. Apa yang terjadi? Suatu saat kita yang akan dighibahin. Kenapa? Untuk saat ini orang dighibahin betul, tapi suatu saat kita yang akan dighibahin. Makanya itu pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Lah kita kan umat Islam, kita nih Pak, umat Islam yang amar ma'ruf nahi mungkar bukan cuman ustadz. Ingat, amar ma'ruf nahi mungkar bukan cuman ustadz. Yang ngajak kepada kebaikan bukan cuman ustadz. Yang melarang dari kemungkaran bukan cuman ustadz.
tapi semua umat Islam. Apa kata Allah? Kuntum khaira ummatin. Kalian sebaik-baik umat Islam. Semuanya. Ukhrijat linnas. Yang mana kalian dikeluarkan untuk seluruh manusia. Seluruh manusia kita nih Pak. Untuk orang kafirnya, untuk orang fasiknya, untuk orang taatnya, semuanya. Sebaik-baik manusia. Syaratnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian mengajak kepada hal yang ma'ruf dan kalian melarang dari hal yang munkar. Ingkari. Harus biasakan Pak untuk mengingkari kemungkaran. Ana sendiri dari dulu Pak, santri dan sebagainya, ana biasakan nahi mungkar. Kalau enggak Pak, kita tuh syaitan. Enggak ada bedanya kita sama syaitan. Tapi bedanya ada syaitan yang bisa berbicara, ada syaitan yang bisu. Kita lebih buruk. Udahlah setan, bisu pula. Udahlah setan, bisu, kan gitu. Apa kata para ulama? As-sakit 'anil haq. Orang yang diam dari sebuah kebenaran, harusnya ini ada kemungkaran. Yang benar apa? Dilarang. Tapi kita diam aja. As-sakit 'anil haq, syaitanu akhras. Orang yang diam dari kebenaran itu sejatinya syaitan. Tapi setan bisu. Udahlah setan, apa tadi? Cacat pula, bisu. Ya Allahu Akbar. Bahaya. Makanya nasallallahu alaihi wasallam biasakan. Afwan, anak minimal Pak, ingkari dengan hati. Hati itu berat di situ. Afwan, anak izin, anak nggak bisa di sini. Mau kemana? Mau ke rumah. Udah selesai. Itu harus kita tumbuhkan dari sekarang Pak. Dari sekarang, mau di masjid, mau di kelas, mau di lapangan, mau di semua tempat, itu harus kita biasakan setiap waktu. Jangan sampai kita ini malah jadi Pak, orang-orang kita nih, masyarakat kita itu sudah ditumbuhkan. Ya mungkin gara-gara sinetron, infotainmentnya nggak betul, suka ngomongin aib orang, nggak pernah nasihatin depan mata. Itu akhirnya tumbuh sifat kayak gitu Pak. Tumbuh sifat itu. Dan itu bahaya Pak, gara-gara suguhan-suguhan yang tidak betul. Nah, wallahu alam bisawab. Baik. Perhatikan ayuhal ikhwatul kiram. Hadis yang ke-14, nah ini dia. Tadi jangan sampai menzalimi kaum muslimin dengan apa? Lisan dan tangan. Yang ke-14 lebih spesifik. Udahlah muslim, terus apa? Istri dan anak. Jangan sampai kita zalimi dengan lisan ataupun tangan. Keluarga. Kalau istri berarti jangan sampai zalimin suami dengan lisan ataupun tangan. Itu sama. Disebutkan khairiyatu husnul khuluq ma'al ahl. Kebaikan kita itu berakhlak yang bagus bersama keluarga kita. Jadi kalau suami berarti harus akhlak bagus dengan istri dan anak-anaknya. Kalau orang muslim saya nggak boleh dizalimin dengan lisan kita ataupun tangan kita, apalagi dia ini istri dan anak kita, apalagi dia ini suami dan anak kita, jangan dizalimin. Disebutkan dalam hadis yang sahih Nabi kita Muhammad SAW bersabda, dan ini udah pernah disampaikan juga sebelumnya, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya bersama siapa? Keluarganya, istri dan anak-anak dia. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah sebaik-baik dari kalian untuk keluarga saya. Itu kata Nabi kita Muhammad SAW. Biasakan Pak, kita sama keluarga, kita sama anak-anak. Kadang-kadang sama anak-anak zalim. Kita ini kadang-kadang nggak pernah mukul tetangga. Malu untuk ngomongin tetangga. Tapi yang aslinya kita itu hampir bisa dibilang katakan mustahil mukul tetangga, mustahil nampar tetangga. Istri ditampar, istri dipukul. Harusnya tetangga nggak pernah terpukul, harusnya istri apalagi. Jangan dibalik Pak. Kenapa? Karena sebaik-baik seorang muslim itu yang dia paling baik pada keluarganya, bukan paling baik sama tetangganya, bukan paling baik sama muslim yang lain, bukan itu. Lebih spesifik dengan siapa? Keluarga. Makanya Pak, jangan sampai sama anak dipukul sampai biru, nanti dicubit biru. Nah loh,
Pernah nggak anak tetangga kita gituin? Gak pernah kan? Kalau anak tetangga nggak pernah kita gituin, kenapa anak kita gituin? Harus hidupkan. Kita nggak pernah sama orang lain tetangga ini kita maki-maki. Kenapa sama istri kita maki-maki? Pak, pernah nggak kita sama tetangga ngomong, buyan nian kau nih? Nggak pernah kan? Tapi kenapa sama istri banyak orang-orang suami ini yang ngomong apa? Bodoh nian, buyan nian, apalagi sama anak. Itu nggak boleh loh Pak, itu peraturan baku. Sampai disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Syuf Aisyah, wallah ajib, antum ambillah contoh dari Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Aisyah? Ma daraba Rasulullah SAW imra'atan qattu biyadihi. Nabi SAW tidak pernah memukul istrinya dengan tangannya sama sekali. Dari zamannya Khadijah, kemudian nikah dengan istri setelahnya, semuanya tidak pernah ada yang dipukul, dan saksinya mereka semua. Termasuk yang menyampaikan di sini adalah Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak pernah sama sekali. Sampai apa? Wala khadiman qattu, pembantu saja nggak pernah dipukul. Nggak pernah Pak pembantu dipukul oleh Nabi SAW. Jangankan manusia, hewan aja kapan disakiti Nabi itu marah Pak. Ada onta tiba-tiba nangis. Apa? Onta tiba-tiba nangis. Ada Pak, hewan tuh bisa sedih, hewan bisa sedih. Dan Nabi kita Muhammad tuh tahu onta ini sedih. Pas onta itu sedih, diusap oleh Nabi kita SAW, tambah nangis dia. Semua hewan Pak tahu siapa nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tahu Nabi SAW. Ketika diusap senang sekali. Jangankan hewan yang hidup. Antum tahu mimbar Rasul kita Muhammad SAW dari pelepah apa? Kurma. Nangis, ditinggal. Jadi ada salah seorang wanita disebutkan, innali najjara ya Rasulullah, aku ini memiliki najjar, tukang kayu. Mimbar engkau ini udah lusuh. Apa asna'u laka mimbara? Engkau mau enggak aku buatkan mimbar yang baru? Qala na'am. Iya, buatlah yang baru. Senang Rasul kita Muhammad SAW. Dibuat yang baru, jadi yang baru Pak, dipindahkan yang lama. Nabi SAW awal tegak di kayu yang baru, nangis itu Pak. Sampai apa kata para sahabat? Fasami'na sautahu, fasami'na buka'ahu. Kami dengar tangisan nih pelepah kurma. Bisa Pak, saking sedihnya. Akhirnya apa? Nabi SAW dari atas mimbar turun cuman untuk ngusap saja. Turun, ngusap. Akhirnya tenang lagi itu mimbar. Itu hewan, itu benda mati. Apalagi hewan. Banyak hewan yang ngadu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tiba-tiba onta tuh nangis, diusap oleh Nabi kita SAW tambah nangis. Apa kata Nabi SAW? Punya siapa ini? Ada salah seorang pemuda mengatakan, ana ya Rasulullah, itu punya saya wahai Rasul kita Muhammad SAW. Apa kata Nabi SAW? Faqad ajhadtahu, engkau telah membuat dia itu kecapean. Jangan digitukan. Jadi Pak, Masya Allah Tabaraka Rahman, Nabi SAW itu faham kondisi bahwasanya kita menzalimi orang itu besar hukumannya di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hewan juga sama. Kita harus berbuat baik. Ya buktinya nggak usah jauh-jauh. Ana ambil contoh, Masya Allah. Seorang wanita menyiksa seekor apa? Kucing. Habasatha, lahiyat amatha, wala tarakatha ta'kul min khasasil ard. Dia kurung nih kucing. Dia nggak kasih makan. Dibiarkan sama dia, nggak dikasih makan, Pak. Tapi apa nggak dibebaskan juga biar untuk makan-makan yang serangga-serangga di atas tanah. Nabi kita Muhammad SAW beliau mengatakan udzibat imra'atun fi hirratin. Itu wanita diazab gara-gara kucing tadi. Masya Allah, diazab, disiksa oleh Allah. Ambillah contoh istri kita. Istri kita Pak nggak bisa keluar kemana-mana. Sampai istri kita rela nggak makan di rumah orang tua dia gara-gara ada siapa? Kita. Istri kita Pak nggak ada lagi naungan di luar sana gara-gara ada kita, nggak bisa kemana-mana. Kita tahannya di rumah karena memang wanita letaknya di mana?
Di rumah. Waqarna fi buyutikunna. Wahai para wanita, tinggallah kalian di rumah kalian. Udah di rumah kita bagus-bagus, malah kita zalimin. Kita pukul, kita apa? Wajar diminta lari. Kucing aja minta lari. Wanita yang menyiksa kucing dikurung kayak gitu, Pak, nggak dikasih makan, terus dizalimin dan sebagainya, harus dikeluarkan kucing tadi. Apalagi manusia, istri sendiri. Makanya ada syariat talak, mau nggak mau kayak gitu, Pak. Dan itu berat. Apalagi syufa nampar wajah, tampar. Merah nggak itu? Merah. Ketika merah itu, Pak, darah yang ngumpul, apalagi sampai biru, itu ditulis sama malaikat, diadukan sama Allah. Malaikat tuh ngadu sama siapa? Sama Allah. Sampai nanti itu semuanya akan Allah mintakan pertanggungjawabannya pertama kali pada hari kiamat. Sampai kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, awal ma yuqda bainan nas fid dima. Pertama kali yang Allah urus pada hari kiamat, yang Allah tuntut pada hari kiamat, itu urusan darah. Suami buat merah darahnya, Pak, istri. Darah tuh, Pak, ngumpul di sini gara-gara habis dipukul. Apalagi sampai biru berhari-hari. Terus gimana? Minta maaf. Istri juga sama. Jangan dikira KDRT cuman suami ke istri. Ada juga istri KDRT ke suami. Ada. Suami orang Jawa, istri orang Sumatera. Taulah orang Jawa. Nggih. Iya. Akhirnya nurut semua. Mungkin istri orang Sumatera, bebas aja dia. Ngomong asal aja. Jangan dikira Allah juga nggak urus. Itu semua Allah urus, Pak. Kenapa? Makanya Masya Allah sampai saat ini, sampai walhamdulillah sampai saat ini, detik ini dari anak awal nikah, anak bukan litafakhur, Pak, bukan untuk membanggakan. Anak cuma ngasih contoh saja. Walhamdulillah walaupun kita masih muda, Pak, karena anak tahu ilmu itu. Dari awal nikah tidak pernah terpukul istri anak, apalagi tertampar, tidak pernah, mustahil. Terpukul, Pak, terpukul, nggak pernah, apalagi sampai nampar. Laisa litafakhur. Harusnya memang muslim seperti itu, Pak. Terus gimana kalau udah pernah? Minta maaf. Minta maaf. Kalau udah minta maaf, jangan lagi diulangi. Ini terakhir tekad yang kuat untuk tidak menzalimin istri. Dengan lisan ataupun dengan tangan. Nasihati cukup nasihati. Sampaikan cukup sampaikan. Dia belum menerima, wanita. Disebutkan wanita itu disebutkan oleh Nabi SAW, naqisatu aqlin wadin. Lemah apa? Akalnya. Laki-laki kapan dinasihati? Oh iya betul, karena pakai akal dia langsung iya kan. Tapi wanita kita nasihatkan beribu-ribu kali, di saat dia emosi biasanya belum menerima. Tinggalkan, habis kita sampaikan nasihat, habis itu tinggalkan. Nanti dia akan terpikir sendiri. Kenapa? Karena memang wataknya wanita itu apa? Lemah akal. Apalagi agama lemah. Agama lemah dengan cara apa? Sholatnya mereka nggak seperti sholat kita. Kita nih, Pak, sholat 5 kali dalam satu hari. Mereka pernah nggak sholat selama seminggu. Satu hari 5 kali, kali 7 berapa? 35 kali sholat ditinggalkan gara-gara apa? Haid. Wajar bimbang, Pak. Di saat itu kan syaitan udah mulai masuk itu. Dia jauh dari Allah SWT, apalagi nggak dibarengin dengan zikir. Wajar lemah. Makanya biasanya orang menjadi-jadi wanita itu kapan? Ketika haid. Sensitif itu, Pak. Kenapa? Awalnya aslinya lemah akalnya, kedua agama itu lemah. Haid nggak ibadah. Orang kalau ibadah kepada Allah di waktu sholat itu dia akan dikuatkan oleh Allah SWT, bentengnya lebih kuat. Makanya di mana-mana, Pak, yang sering kesurupan. Dulu kita sekolah dulu umum. Yang lebih kesurupan itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kenapa? Lemah akal dia. Lemah apa? Agama benteng itu lemah dari setan. Makanya wanita kapan udah haid itu sensitifnya kuat sekali. Itu karena godaan dari setan. Digoda gimana dia itu bisa seperti itu tindakan dia. Terus gimana? Kita yang ngimbangin dia. Makanya wajar Nabi mengatakan yang namanya wanita khuliqat min dila, diciptakan dari apa? Tulang rusuk yang bengkok, nggak bakal bisa sempurna, nggak bisa lurus. Laki-laki iya, bisa atung arahkan tuh gampang. Laki-laki. Ana punya santriwati, ana punya santri. Pak, untuk memahamkan santriwati itu kita harus berkali-kali.
Ya bengkok dia. Kadang kita kan nasihati, tapi Ustaz gini, tapi Ustaz gini. Itu wajar. Bengkok. Antum kalau nggak percaya, ya Allah. Saking bengkoknya nih wanita, lihatlah di zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu lagi jalan melewati rumah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bengkoknya wanita, coba antum lihat. Tiba-tiba wanita ini angkat suara di hadapan Nabi kita Muhammad SAW. Angkat suara, Pak. Sampai disebutkan Masya Allah Tabarakar Rahman. Wanita ini yastakthirnahu. Nabi lagi berbicara, mereka lebih kuat ngobrolnya. Macam kita kajian nih, Pak. Biasanya kalau kita kajian yang lebih banyak ngobrol siapa? Ibu-ibu. Ini kejadian di zaman Umar. Wa yastakthirnahu. Nabi lagi bicara, ibu-ibu ngobrol. Padahal kajian khusus ummahat. Bayangkan antum. Kajian khusus ummahat, jamaahnya cuma ibu-ibu. Masih sempat-sempatnya ngobrol, enggak ada yang nyimak. Yastakthirnahu. Rafi'atan aswatuhunna. Dalam kondisi suaranya lebih gede dibandingkan suara Nabi. Nabi suara besar. Nabi ini panglima, Pak. Kapan tegak di hadapan juyush, para pasukan, semuanya dengar. Umar dengar suara Nabi jauh lebih kecil dibandingkan suara ibu-ibu. Pak, ngeri nggak ibu-ibu ketika itu? Bengkok. Akhirnya apa? Umar ketok pintunya. Pintu rumah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar, Pak, kapan ngetok pintu ketahuan. Tegas Umar itu. Kaki hentakan Umar tuh ketahuan, Pak. Saking tegasnya Umar bin Al-Khattab. Apalagi minta izin. Ya Rasulullah, assalamualaikum. Ya Rasulullah, adkhul. Wahai Rasulullah, boleh aku masuk? Tahu ini suaranya Umar semuanya. Fabadarnal hijab. Semuanya masuk ke dalam apa? Hijab, sitar. Masuk semuanya. Ya berondok lah, apa? Sembunyi semuanya. Di balik hijab. Takut sama Umar. Pas Umar masuk, apa kata Rasul kita SAW? Rasul ketawa SAW. Dia mengatakan, ketika engkau masuk wahai Umar, semua para wanita itu sembunyi di balik apa? Hijab. Betapa takutnya mereka kepada engkau. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, anta ahaqqu an yahabna lak. Sesungguhnya engkau tuh lebih berhak untuk mereka takuti. Harusnya mereka itu nggak takut sama saya. Takut sama siapa? Sama engkau ya Rasulullah. Harusnya engkau tuh lebih ditakuti oleh mereka dibandingkan saya. Rasul ketika itu senyum aja. Pak, saking bengkoknya perempuan, masih dibalas ucapannya Umar. Umar lagi ngomong kayak gitu, apa kata wanitanya? Naam anta aghlas wa afaz. Iya, karena engkau tuh lebih bengis dan lebih keras dibandingkan Rasul. Udah dimarahin, masih ngoceh. Yaitu perempuan. Itu perempuan. Akhirnya Umar marah. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan angkat suara kalian di atas suara apa? Nabi. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Baru perempuan itu takut. Ya perempuan sama Umar aja nggak takut, apalagi sama antum. Sama Umar nggak ada yang takut, masih sempatnya ngoceh lagi. Saking bengkoknya apa wanita. Terus apa? Tinggalkan habis itu. Tinggalkan. Nabi, Pak, ya Allah, semua ustadz, sebagus-bagusnya retorika ustadz kalah sama retorika Nabi. Makanya ustadz siapapun kapan kajian sama ummah tetap aja ada ngobrol. Tetap aja ada. Terus gimana solusinya? Ya ibu-ibunya dikasih pemahaman. Harus ibu-ibu ya sadar diri. Kalau enggak ya susah. Susah wanita-wanita. Kalau kita enggak keluarkan dari kejahilan kita, akan terus seperti itu. Itu Nabi SAW. Faham kondisinya. Makanya Nabi itu caranya dialurin oleh Nabi kita Muhammad SAW. Makanya apa kata Nabi? Fa'in aqamtahu kasarta. Kalau engkau mau luruskan nih wanita, maksudnya enggak pernah salah gitu dia. Kasarta. Engkau akan buat ini apa? Jadi patah. Bengkok diluruskan, patahlah tulang. Enggak bisa. Memang kodratnya seperti itu. Makanya kita juga sama. Kapan kita nasihatin, malah bantah. Dek, abang cuma mengingatkan apa kata Allah sama kata Rasul. Abang pergi dulu ke masjid. Tinggalkan dia. Mikir itu Pak lama. Nanti gitu lagi.
abang cuma mengingatkan apa kata Allah sama Rasul. Ingat. Udah, hisab itu akan terus ada. Itu kita tegas seperti itu, Pak. Jadi tegas iya, keras jangan. Jangan keras, Pak. Keras tuh pakai pukulan, pakai makian, omong kotor, itu jangan. Tegas iya. Hukum-hukum nggak ada masalah sama sekali. Hukum mukul boleh nggak? Boleh. Pakai tangan boleh. Cuman tidak boleh melukai. Dorban ghaira mubarrih. Pukulannya nggak boleh melukai. Ambil tangannya, selesai. Nggak sakit ini. Nggak biru juga, nggak merah juga. Tapi dia tahu, dek sini. Jangan lagi. Jangan lagi kayak gitu. Ingatkan. Nak sini. Tadi sholat kemana? Jajan. Sholat apa? Jajan. Jangan diulangi. Bas selesai. Jangan Pak ambil gesper. Tak, Pak, anak kita itu. Kita capek buatnya. Kita capek didik dia. Jangan pakai gesper, ambil rotan apalagi, ya Allah, pakai rotan sampai tar. Jangan dikira anak gak merekam, Pak. Wallahi anak merekam. Kapan dampaknya ketika kita udah tua? Orang udah tua, Pak. Ini seperti Allah firmankan, "Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah." Manusia, marhalah manusia, apa istilah tahapan manusia? Pertama dha'f, lemah. Habis lemah kuat. Habis kuat lemah plus uban. Jadi orang tua itu, Pak, nanti ketika udah tua sama kayak anak kecil lagi. Cuman bedanya anak kecil tak beruban. Orang tua ada ubannya. Nanti, Pak, dampaknya kapan kita udah tua? Tidak ada yang ngurusin kita. Kalau anak nggak mau ngurusin kita, siapa lagi? Tetangga? Mustahil. Makanya mulai banyak orang-orang, apa yang terjadi? Anak-anak durhaka ngeletakkan bapaknya di panti jompo. Harusnya panti jompo tuh gusur aja, Pak. Tapi ya salah juga. Panti jompo digusur, bapaknya di luar rumah. Nggak di panti jompo, nggak di rumah dia juga, nggak tahu. Ya gimana lah. Syuf, zalim itu, Pak. Zalim sekali. Dan itu sering kita dapati, Pak. Bisa-bisanya terpikir letakkan orang tua ke panti jompo itu kan ada pertanyaan besar, kenapa? Tapi ingat loh, Pak, ya, sezalim-zalim yang bapak kita, sekasar-kasarnya bapak kita, jangan sampai masukkan panti jompo. Jangan, Pak. Tetap orang tua. Nggak ada mantan bapak, nggak ada. Mantan istri ada nggak? Ada. Mantan anak nggak ada. Anak kita, Pak, nggak ada istilah mantan anak. Sampai dia beda agama, anak kita secara nasab. Anak kita. Makanya Nabi Nuh alaihi salam tetap mendakwakan anaknya sampai meninggal. Gak pernah, Pak, dilepas. Kapan istri? Ya udah, diceraikan, lepas tanggung jawab, udah selesai. Dia mau ngapa-ngapain terserah. Tapi anak gak ada, Pak, ceritanya. Mantan bapak juga sama, gak ada. So zalim bapak kita, Pak, tahan. Kita harus seperti itu. Kapan dia udah tua, Pak, kesempatan besar bagi kita untuk merawat mereka. Ya kapan lagi? Kan kayak gitu. Itu kita perlu kita ketahui. Cuman gini Mas Ana tuh. Yang perlu kita ketahui, biar anak kita baik sama kita, caranya kita pun birrul aulad. Jadi jangan dikira cuman birrul walidain. Birrul walidain itu artinya berbakti sama orang tua. Birrul aulad, berbuat baik sama anak juga ada dalam Islam. Ada. Antum tahu satu hadis Nu'man ibn Bashir. Nu'man ibn Bashir mengatakan, "Inna abi nahalani arda." Sesungguhnya bapak saya itu ngasih sebidang tanah. Tapi yang lain nggak dikasih, anak-anak yang lain. Yang dikasih cuma Nu'man bin Bashir. Akhirnya apa kata Ummi Nu'man? "Fa inni la ashhad ala zur." Aku nggak mau bersaksi. Engkau ngasih tanah untuk Nu'man. Jangan, aku nggak mau. Sampai engkau kasih juga untuk yang lain-lainnya. Aku nggak mau, ini sebuah kedosaan, dosa tidak berbuat apa? Adil. Hatta ta'tiya Rasulullah SAW, sampai engkau mau datang ke Rasul kita SAW dan engkau minta fatwa dari beliau. Datang kepada siapa? Kepada Rasul kita SAW. Apa kata Bashir? "Ya Rasulullah, inni nahaltu arda." Aku kasih sebidang tanah untuk Nu'man dan aku nggak berikan untuk yang lainnya. Apa kata Rasul? Engkau berikan untuk orang lain enggak? Enggak ya Rasulullah.
Aku cuma ngasih untuk siapa? Nu'man. Apa kata Rasul kita sallallahu ayasurruka an yakunu ilaika fil birri sawa. Engkau mau enggak semua anak-anak engkau dari satu sampai yang paling terakhirnya itu semua berbakti sama engkau dengan berbakti yang sama? Jadi bukan cuma Nu'man aja yang berbakti, yang lain enggak berbakti. Semua berbakti. Mau enggak engkau? Qala na'am. Iya. Kalau begitu kasih semua mereka dengan bidang tanah yang sama, bagi rata. Syufa, tidak berbuat adil bisa membuat anak tidak berbakti sama orang tua. Apalagi orang tua zalim sama anak. Orang tua mukul anak. Orang tua nggak ngasih. Jadi orang tua ngasih hadiah pakaian untuk si A, nggak ngasih pakaian untuk si B. Itu B nanti itu malas berbakti sama bapaknya. Cuman kayak gitu bisa loh Pak berpengaruh, dampak itu besar. Apalagi yang si B dipukul. Tiap hari dipukul si A disayang-sayang. Ada istilahnya apa? Anak kesayangan. Ada istilah anak kesayangan. Atau melihat nggak apa? Anak kesayangan. Biasanya yang berbakti cuma anak kesayangan. Anak yang tak disayang, nggak tahu lagi kabarnya. Nggak mau ngurus biasanya. Nasallallahu alaihi wasallam. Tapi itu kalau orang awam. Tapi anak tak disayang pun kapan tahu ilmu agama, kapan dia tahu Al-Qur'an dan hadis, pasti dia tetap berbakti. Tetap dia berbakti. Cuma ini berbicara orang awam saja. Dampak itu besar. Makanya kita ini berbuat baik sama keluarga, sama istri, sama anak itu harus, Pak. Itu harus. Kenapa? Kita yang nahan mereka. Bagi antum tahu Masya Allah, surat An-Nisa Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, terus wa khalaqa minha zaujaha. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, takut kalian sama Allah. Kenapa Allah? Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang Allah ciptakan kalian dari satu jiwa, Adam alaihi salam. Tapi apa? Wa khalaqa minha zaujaha. Dan Allah juga ciptakan setelahnya apa? Pasangan untuk Adam. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan Allah menebarkan laki-laki dan wanita dengan jumlah yang banyak. Apa kata para ulama? Dalam urusan rumah tangga antara suami dengan istri dan akhirnya punya anak yang banyak, ittaqu rabbakum, takut sama Allah. Karena yang membuat keluarga ini siapa? Allah. Keluarga kita, Pak, bukan milik kita. Rumah tangga kita bukan milik kita. Rumah tangga kita milik Allah. Itu ada peraturan, ikut peraturan siapa? Allah. Enggak bisa sembarangan, Pak. Makanya Allah mengatakan ittaqullaha fin nisa. Lebih spesifik lagi. Ittaqullaha fin nisa, takut kalian kepada Allah dari perkara istri-istri kalian. Takutlah. Karena Allah enggak mungkin tidur, Pak. Allah nggak mungkin diam saja. Ittaqullah fin nisa. Sampai disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kalian ngambil istri-istri kalian. Syufa. Bayangan kita ngambil istri kita dari siapa? Dalam benak kita. Kita ngambil istri kita dari siapa? Bapaknya. Dari ibunya? Bukan. Kita ngambil istri kita bukan dari bapak kita, bukan dari bapak dia sama ibu dia, bukan. Apa kata Nabi? Akhadtumuhunna bi amanatillah. Kalian ambil dari Allah. Allah kasih amanah untuk kalian. Kapan Allah enggak berkehendak apa enggak bakal Allah izinkan dia itu menikah. Bisa terjadi pernikahan karena Allah izinkan. Dalam bentuk apa? Amanah bi amanatillah. Jadi kita enggak ngambil dari bapaknya. Kita ngambil dari Allah, karena Allah yang menciptakan ini istri kita. Allah yang menciptakan, Mbak. Terus apa kata Nabi SAW? Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dan kalian halalkan kemaluan mereka, maksudnya kita boleh untuk bersubut dan sebagainya dengan kalimat dari siapa? Allah. Akad nikah. Zawwajtuka wa ankahtuka binti fulanah bintu kada bimahri kada wa kada halan. Saya nikahkan engkau dengan putri saya Fulanah bintu Fulan
dengan mas kawin sekian-sekian dibayar tunai, hutang. Ya, tunai lah. Hutang pun tak apa-apa lah kalau tak ada duit, apa dibayar tunai. Itu Pak Allah yang buat itu, akad itu. Syariat Allah, kalimat Allah. Kemudian kita mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahrin madhkurin halan. Saya terima nikahnya dengan mahar tersebut halan, dibayar tunai. Itu peraturan Allah. Peraturan Allah, Pak. Gak bisa kita buat-buat. Antum nikah dengan adat kawin kontrak. Akad sendiri, Pak. Kawin kontrak itu bukan dari Allah. Sah enggak? Enggak sah, zina. Antum buat dengan Masya Allah, sampai diselewengkan pun gimana tetap haram ya haram. Antum tahu perzinaan? Apa kata mereka? Berapa maharnya? Uang zina dibilang apa? Mahar. Sampai uang zina dibilang mahar, tetap zina. Karena tidak dilakukan dengan akad yang Allah perintahkan. Makanya pernikahan itu datang dari Allah. Kita nggak bisa, Pak, berbuat semena-mena. Kita ini berjalan di atas muka bumi Allah SWT, ikut peraturan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya berbuat baik, Pak, dan berbuat baik sama istri itu manfaatnya itu akan seterusnya. Kita berbuat baik sama istri, manfaatnya bukan untuk dia aslinya. Untuk siapa? Untuk kita. Untuk siapa? Untuk anak-anak kita. Tapi kalau kita nggak bisa jaga, kayak kita berbuat baik sama anak-anak kita, Pak, manfaatnya bukan untuk dia aslinya. Untuk siapa? Untuk kita. Kita berbuat baik dengan dia. Pertama yang kita harus tanamkan dalam benak kita, kita ini udah dihitung pahala sama Allah. Kita berbuat baik sama istri, pertama yang harus kita tanamkan, jangan sampai kita udah ngasih jasa untuk mereka. Enggak. Pertama itu karena perintah siapa? Allah saja. Jadi kita tertanam, Pak, dalam benak tuh untuk nggak nyakitin orang, untuk nggak zalimin istri, untuk nggak sakitin anak. Itu perlu kita ketahui. Makanya Masya Allah sampai Nabi mengatakan akmalul mu'minina imanan, orang mukmin yang paling sempurna imannya apa? Ahsanuhum khuluqa, yang paling baik apa? Akhlaknya. Dan akhlak yang paling terhitung itu adalah akhlak bersama siapa? Istri. Makanya Ustadz Syafiq itu ngomong SKCK itu harusnya bukan dikeluarkan dari polisi. Dari siapa? Istri. Nah, saya kalau istri yang bongkar, kena kita semua. Polisi nggak tahu apa-apa 24 jam tentang kita. Kalau istri, oh ini pemukul nih Pak nih, tahu istri semua. Tapi kalau polisi nggak tahu apa-apa, keluarnya surat itu SKCK. Oh baik dia nih, surat keterangan baik-baik dia. Tapi kalau istri, oh enggak, ampun, kena terus. Diomongin dan sebagainya, main tangan dan sebagainya, main gestur dan sebagainya. Saya kena. Makanya disebutkan oleh Nabi SAW, wa khiyarukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada siapa? Istrinya. Makanya surat keterangan baik itu harus dari istri. Tanyakanlah nanti pulang, Dek, abang baik enggak? Tanya istri. Mudah-mudahan baik. Mudah-mudahan. Tapi ternyata banyak dari kita yang enggak mau nanya. Kenapa? Karena tahu kondisi kita belum baik. Jadi nggak mau nanya, belum nggak siap dengerin itu. Itu apa? Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang masalah hutang. Naam. Allah alam. Fadhal, kalau ada pertanyaan silahkan. Nah, fadhal. Nah, kita ini kadang-kadang kalau sama istri itu kebablasan ngomongin orang. Ana baru dengar dari Ustaz Syafiq itu beberapa hari yang lalu. Video. Beliau ngomong gini, istri itu memang seringkali, Bang, ngobrol dulu kita yuk. Tapi biasanya obrolan itu tidak lepas dari apa? Ghibain orang. Kalau perempuan tuh
tabiatnya nggak tahu ya kok suka kayak gitu loh. Kalau laki-laki beda, urusan bisnis, usaha, urusan apa, itu urusan sawit, pupuk atau apa, kan gitu laki-laki kan. Batu aki kan gitu. Ngomongin batu aki, ngomongin apa, itu laki-laki. Tapi kalau perempuan biasanya ada saja person orang yang kena. Ada kata Syafiq. Beliau ngomong ini, "Dek, abang nih takut sholat duha tadi, itu dia yang nerima. Abang gak dapat sholat duha. Jangan kan sholat duha, sholat wajib. Kita ngobrol sama istri kapan? Kita ambil contoh, habis isya, ngomong ke istri, Dek, abang takut isya, pahala isya kita berdua itu diambil sama fulan. Ana Pak, Masya Allah Tabarakallah Rahman, itu udah sampai ke batas nggak suka dengerin orang gitu loh. Ana paham, ana tahu beberapa aib orang, ana tahu fulan, ana tahu. Pak, ana pernah jumpa Masya Allah dengan ikhwan, langsung ikhwan merokok. Ada istri ana nengok juga. Ana nggak tahu apa-apa, ana mau datang, mau nyamperin dia, mau salam aja. Pas tengok terpegang ada apa? Rokok. Ada istri ana nggak mungkin ngomong langsung ana pulang, langsung naik motor. Loh bang, kenapa balik? Kata dia. Istri ana juga nengok padahal. Ana nanya, adik nengok nggak tadi? Iya nampak. Fulan ngerokok. Dek, cukup adik sama abang yang tahu, jangan disebarin. Nanti biar abang ngomong. Jangan ngomongin dia, udah cukup. Anak itu Pak sampai sekarang udah sampai ke batas sana, udah males dan bahkan nggak pernah terbesit tahu kehidupan orang. Jadi Pak, orang mau ngapain, kalau bisa nasihati empat mata itu dia. Kalau nggak bisa nggak usah ngomongin. Salahnya kita suka ngomongin tapi nggak mau nasihatin gitu. Alasannya, ya anak ngomongin sama antum ini nasihat, loh itu nasihat bukan pada tempatnya. Makanya kita perlu paham, betul-betul paham masalah ghibah itu, siap enggak pahala kita diambil. Makanya salah seorang ulama mengatakan, kezaliman dia terhadap saya enggak bakal dibayar, ditebus dengan uang, kata dia. Karena yang saya butuhkan adalah pahala ibadah sholat, bukan uang emas dan perak, kata dia. Enggak mau Pak ditebus, enggak mau. Karena yang kita butuhkan apa? Pahala sholat. Kita bayangkan Pak, untuk apa kita ngomongin orang, capek kita, habis waktu kita, dan udah sampai ke batas seperti itu. Tapi apa batasan ghibah? Ghibahnya ringkasnya, dzikruka bima akhaka bima yakrah, kata Nabi. Engkau nyebutin aib orang, dan dia gak suka disebutkan aib dia. Itu ghibah. Berarti setiap kali kita nyebutkan, oh fulan gini. Ghibah bukan itu? Hati-hati. Pak, ana itu ada beberapa santri yang udah dikeluarkan. Gak pernah ana sebutkan kesalahan dia untuk santri yang lain. Kecuali untuk dia itu udah tahu nih semuanya, kasusnya udah apa, udah tahu, ana nasihatkan. Tapi kalau belum tahu, gak boleh ada yang tahu. Harus disimpan rapat, simpan. Ada kasus Pak, santri kami berbuat salah, tahu. Gak ada yang tahu sama sekali, disimpan rapat. Ana tahu dari jauh-jauh hari. Rupanya pas ana pergi safar, ini santri ketahuan buat maksiat lagi. Dia ngasih tahu ke santri-santri yang lain, marah nih anak. Ana yang berusaha untuk nutupin, dia sendiri ngomong, ana keluarkan. Bas. Kenapa? Karena bahaya menyebarkan aib sendiri. Ana Pak, ana simpan, kan ada yang tahu santri. Wallahi nggak ada yang tahu santri aib dia. Bukan orang dewasa Pak, masih cuman udah balik, dia udah balik, cuman masih SMP kayak gitu. Kasihan Pak, anak rapat, nggak ada yang tahu. Sampai salah satu ustadz nanya, kenapa ustadz kayak gini? Anak berat untuk nyebutnya, nggak anak sebut awalnya. Cuman terakhir anak sebut, anak ngomong, ustadz, anak sebut ini cuman satu alasannya, gara-gara antum guru, antum memiliki hak untuk tahu. Ana takut kalau ana menyembunyikan hak itu dari antum.
Cuman itu aja. Akhirnya disebutkan. Kusut aib yang disebutkan. Oke, kita udah paham aibnya, kita simpan ini. Tapi kalau kejadian lagi akan kita ingatkan. Betul Pak, rupanya kejadian terjadi lagi dan itu dia sendiri ngomong ke satu-satu yang lain. Ana marah betul, ana panggil dia, ana telepon orang tuanya keluar, nggak bisa lagi. Maksud ana tuh Pak, ghibah tuh seperti itu. Kalau kita tahu aib orang, bisa nggak kita simpan tuh baik-baik? Kapan masih kawan kita simpan aib dia? Kapan udah lawan pun kita simpan aib dia? Nah, itu dia. Kita tahu bobroknya ikhwan fulan zaman dulu. Simpan Pak rapat-rapat. Jadi ada salah satu kasus, ikhwan ini menyebutkan aib orang lain masa lampau. Fulan main musik dulunya, fulan apa. Pak, antum kira sahabat gak ada yang main musik? Di zaman jahiliyah dulunya, antum kira sahabat gak ada yang berzina? Di zaman jahiliyah, antum kira sahabat gak ada yang minum khamar zaman jahiliyah? Banyak yang minum khamar Pak. Saking turunnya ayat khamar terakhir dibuang oleh Nabi kita SAW sampai banjir jalan Madinah gara-gara apa? Khamar. Saking banyak khamar. Menunjukkan Pak, semua orang tuh punya aib. Tapi aib itu harus disimpan. Jangan dibongkar Pak. Kayak infotainment yang artis-artis itu Pak. Bisa nggak kita tutup? Kita Pak tanpa cari tahu pun udah disuguhkan dengan sendirinya. Masuk YouTube. Nanti masuk yang berkaitan. Nanti masuk apa? Karena viral, trendingnya masuk trending lagi nanti. Itu semua disuguhkan sama orang kafir untuk orang muslim menyibukkan aib-aib sesama muslim. Dan itu terjadi. Makanya Pak, untuk hal ini kalau ana ya, kalau itu aib orang, simpan. Boleh gak gibain orang? Boleh kalau dia terang-terangan berbuat dosa dan ngajak orang lain. Kalau dia diam-diam Pak, sembunyi, nggak ada yang tahu kecuali Allah SWT. Tapi kita tok yang juga tahu gitu loh ya sama Allah. Antum sebarkan, berarti itu ghibah, udah ghibah. Oke, kalau yang ada ibu-ibu nih Bu, hati-hati Bu nonton infotainment itu. Antum sampaikan lah Pak ke ibu-ibu istri-istri itu Pak, yang suka nonton infotainment, artis zina, artis selingkuh, artis apa sampai perceraian. Pak, infotainment itu kan ngasih ghibahan. Dosa nggak infotainment? Dosa 100% nyebutkan aib orang, 100% dosa. Tapi yang dengar, yang nyimak nonton, dosa nggak? Dosa 100%, sama dosa yang dengar dengan yang nyampaikan. Tadi ayatnya Pak, innakum idzam mithluhum. Dosa kalian sama dengan dosa mereka. Kalian cuma dengar, tapi mereka yang mengucapkan dosa kalian sama dengan dosa mereka. Innakum idzam mithluhum. Terus apa? Ganti D. Nggak takut dosa ghibah ini sebesar itu? Berapa orang yang disebutkan personnya? Masih banyak nggak Pak istri-istri kita nonton infotainment? Buang TV-nya Pak. Buang TV. Rusak TV itu, kecuali channel diganti. TV Roja, Insan TV, Hasil TV. Cuman itu aja kita coba. Kita simpan. Ana walhamdulillah di rumah ana nggak ada TV Pak. Aman. Kalaupun mau pasang TV, ana rencana pasang TV untuk menghidupkan rumah aja. Kalau rumah kan Hasil TV nanti dibuatkan kajian-kajian tiap hari. Terus ada tilawah yang TV sholat di Ka'bah itu Al-Haram itu kan ada. Jadi itu saja. Tapi di luar itu Pak, matikan channelnya. Kalau memang nggak bisa dimatikan, nggak usah beli TV. Kalau ada TV-nya, buang TV-nya. Buang TV-nya. Wallahi buang TV-nya. Banyak Pak orang rusak gara-gara ghibahan. Nah, wallahu alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi seorang akhwat yang kehilangan sosok seorang ayah? Mohon nasihat Ustaz dan doanya untuk ayah ana. Ana don saat mengingat sosok ayah ana, doakan selalu istiqomah. Ya, minta tolong sama Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah takdirkan untuk kita mengikuti Nabi sallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam jiwa Rasul terdapat uswah hasanah. Taib. Rasul bukan cuman kehilangan sosok ayah. Sebelum lahir hilang sosok ayah. Setelah lahir hilang sosok ibu. Kemudian dipindah asuhnya kepada siapa? Kepada kakeknya Abdul Muthalib. Meninggal juga. Pindah ke pamannya siapa? Abu Muthalib. Meninggal juga. Semua hilang keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Terus gimana kondisinya? Allah. Apa kata Allah? Wa wajadaka ailan fa'aghna. Wa wajadaka dhalan fahada. Allah jumpai engkau wahai Muhammad dhalan. Dalam kondisi enggak tahu arah udah. Fahada, maka Allah kasih petunjuk jalan yang benar. Wa wajadaka ailan, dan Allah dapati engkau dalam kondisi susah, hilang, enggak ada orang tua, enggak ada ibu, enggak ada bapak, enggak ada paman, enggak ada. Terus apa? Fa'aghna, Allah kasih kecukupan untuk Nabi kita Muhammad SAW. Kita hilang sosok ayah, ada Allah. Oke, anak nggak tahu sosok ayah dalam urusan apa? Rezeki. Taib. Pak, itu yang anak sering tanamkan. Kalau antum punya anak udah besar, Pak, tanamkan ke mereka. Nak, kapan bapak meninggal, jangan takut rezeki. Jangan takut kehilangan sosok yang mengayomi. Karena zat yang mengayomi cuma siapa? Allah. Tanamkan, Pak. Yang ngasih rezeki ke kamu bukan bapak, siapa? Allah. Adanya bapak dan tak ada bapak itu tidak berpengaruh sama sekali. Semua Allah. Tanamkan, Pak. Istri juga sama. Dek, kapan abang meninggal, kapan kakak meninggal, ingat, jangan sedih. Takut rezeki, jangan takut rezeki. Kenapa? Yang ngasih rezeki untuk adik bukan abang. Siapa? Allah. Semua Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa kita, Pak, mau mandatkan diri kita sebagai sang pemberi rezeki? Hebat kali kita. Tanamkan, Pak, akidah yang kuat. Saya bukan pemberi rezeki, Allah. Nabi tanpa bapak, tanpa ibu, tanpa paman, tanpa kakek, bisa nggak hidup Nabi kita SAW? Bisa. Antum tahu hidupnya dari siapa? Seorang wanita. Wasilahnya wanita yang lemah. Siapa? Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Kan nggak disangka-sangka itu. Yang penting kita jalankan tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita kehilangan sosok ayah. Tugas kita apa? Jalankan perintah Allah, maka Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak sangka-sangka. Itu harus ada. Jadi, Pak, Masya Allah, dalam urusan rezeki itu, ana sampai sekarang, walhamdulillah, tidak pernah terbesit rezeki kita datang dari bos. Rezeki kita datang dari sawit. Rezeki kita datang dari karet. Siapa karet? Ngasih duit ke kita. Siapa karet? Kapan Allah takdirkan? Kena dia ini, kena hama. Atasan kita, Pak, kapan Allah berkehendak? Atasan kita mecat kita, kena pecat gak kita? Kena pecat Allah. Tapi kapan Allah suka sama kita, Pak, Allah akan pertahankan kita di perusahaan itu. Bukan atasan, bukan perusahaan. Allah bisa dengan sekejap mata Allah jadikan perusahaan bangkrut. Jangan dikira hebat kali perusahaan untuk ngasih apa rezeki untuk kita. Makanya banyak kan orang takut untuk melihara jenggot gara-gara peraturan apa perusahaan. Perusahaan ngomong jangan kalian panjangkan jenggot, motong jenggot. Kalau enggak kamu nggak bisa dikerja di sini. Rezeki kita seakan-akan apa? Digaji sama perusahaan. Nasallallahu alaihi afiyah. Izzah. Wanita ya wanita. Kalau apalagi mana faham wanita itu naqisatu aklin. Akalnya lemah, maka lebih mendahulukan apa? Perasaan. Makanya kalau laki-laki bapak yang meninggal sedih tapi terus bisa berjuang. Tapi kalau wanita memang perlu dilatih. Nah, wallahu alam bisawab. Adzan belum ini? Nama adzan al-faddal. Adzan al-faddal.
Baik. Kemudian Anda mau nyampaikan juga gini. Kita ini kan kapan orang tua ayah kita meninggal, ibu kita meninggal, itu sering sekali buat kita down, bahkan sampai stres. Itu harusnya jangan. Tapi kenapa? Berarti kita ini ada suatu hal halal, celah yang belum sempurna dalam diri kita tentang keyakinan kita kepada Allah. Anda ambil contoh. Kita dalam hidup ini harusnya kapan kita yakin semua itu tergantung sama Allah, kita ini enggak kan berpengaruh dengan adanya orang tua, tidak ada orang tua, adanya suami, tidak ada suami, adanya fulan, tidak ada fulan, itu enggak berpengaruh. Kenapa? Contoh seperti ini, Pak. Antum naik pesawat. Antum naik apa? Pesawat. Ketika antum naik pesawat, antum yakin, oh pesawat yang anak naikin itu pesawat mahal, Garuda Indonesia, contoh. Antum tidak tahu siapa pilotnya dan kopilotnya, nggak ada masalah. Yakin aja antum, yang penting naik selamat aman insyaallah. Ya kan gitu kan? Karena antum yakin dengan maskapai tadi, dengan pesawat tadi. Antum naik sebuah kapal pesiar besar. Kita Pak naik kapal pesiar nggak pernah khawatir, oh kalau di tenggelam kayak mana? Oh nyaman aja, oh mewah kapal ini nyaman kita. Nggak pernah kenal siapa nahkodanya. Taib, dalam kehidupan dunia juga sama. Kita ini kehidupan dunia bukan tak kenal Allah, kenal siapa? Allah. Kalau tadi pesawat kita tak kenal siapa pilotnya, kita hanya merasa nyaman, nyantai aja kita. Padahal dalam kondisi kita tak kenal siapa pilotnya. Kita yakin, taib, dalam kehidupan dunia ternyata kita ini kenal dengan siapa? Allah. Kenapa kita tak yakin? Makanya ada sebuah akidah yang dibangun oleh Nabi kita Muhammad SAW, walaupun Nabi dalam kondisi genting, selama ada Allah nggak akan bermasalah, nggak perlu don. Ambil contoh, bagaimana donnya Abu Bakar ketika mau dikejar sama orang-orang kafir Quraisy, ketika dia berada di gua apa? Thur. Ketika di gua Thur, itu khawatirnya Abu Bakar besar. Nabi nggak khawatir sama sekali. Bayangkan, Mbak, kenapa ada Allah? Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, lau ra'a ahaduhum tahta qadamihi lara'ana. Kalau mereka lihat ke bawah kaki mereka lihat kita nih di bawah. Apa kata Nabi SAW untuk Abu Bakar? Ya Abu Bakrin, ma dhannuka billah, ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma. Apa pendapat engkau tentang dua orang? Kalau yang ketiga siapa? Allah. Kalau ada Allah kenapa masalah? Makanya apa kata Nabi? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan down, karena ada siapa? Allah bersama kita. Kehilangan ayah nggak usah sedih dulu. Sedih biasa sedih. Cuman jangan sampai down, jangan sampai stres. Sedih wajar lah. Nabi meninggal sama anaknya Ibrahim. Nangis nggak? Nangis. Tapi nggak sampai stres. Pak, masya Allah, yang ajibnya Nabi loh. Nabi semua, jangankan orang tua ya, orang tua Nabi SAW meninggal ketika Nabi belum ada, ayahnya udah nggak ada. Ketika Nabi udah lahir, ibunya meninggal, kakeknya meninggal, pamannya meninggal. Yang ajibnya semua anak-anak yang meninggal di hidupnya Nabi kita Muhammad SAW. Semua anak-anak yang meninggal kecuali Fatimah, cuman 6 bulan setelah Nabi meninggal baru meninggal Fatimah. Yang lainnya Ruqayyah, Ummu Kulthum, semuanya, Ibrahimnya, itu semua meninggal ketika Nabi masih hidup, ditinggal sama semua orang kesayangan Nabi SAW. Nabi sedih, tapi Nabi nggak pernah stres. Kita Pak kehilangan anak satu, bisa nggak stres? Wallahi bisa Pak, wallahi sahih. Dari mana kita ambil sebuah faedah? Nabi SAW semua wafat meninggal anak-anak kecuali Fatimah, itu pun 6 bulan setelah Nabi meninggal. Tapi Nabi terus yakin ada siapa? Allah. Kenapa Allah jadikan musibah Nabi besar seperti itu? Tujuannya untuk ujian bagi umat Islam. Kalau Nabi bisa sabar, harus kita bisa sabar. Itu harus kita yakini dalam hati kita. Makanya ketika Abu Bakar down, Nabi enggak down. Ambil contoh yang lain, Musa.
Musa dikejar sama siapa? Fir'aun. Musa sama Bani Israel itu ketika mentok ujungnya yang ada cuman laut lepas, Bahrul Ahmar, nggak ada kapal, nggak bisa mereka seberangi. Bani Israel down semua, bakal ketangkap sama Fir'aun dan bakal disiksa dengan siksa yang lebih pedih. Kenapa? Kabur. Balasannya ancaman bakal lebih gede kan gitu, bakal lebih besar. Apa kata Bani Israel? Inna lamudrakun. Saking stresnya mereka, kita bakal ketangkap, udah nggak bisa lagi ngapa-ngapain. Udah. Musa, apa kata Musa? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Ada Allah bersama saya dan Allah akan kasih jalan. Nggak don, Pak. Buktinya apa yang terjadi? Laut itu membelah diri. Bisa jalan loh, Pak, sama Bani Israel. Di situ kita bisa ambil faedah bahwasanya kalau selama kita jadikan Allah sebagai pedoman hidup kita, Allah Subhanahu wa taala sebagai tumpuan hidup kita, Allahus Somad. Apa somad? Tumpuan hidup kita. Allahus Somad. Allah ini sebagai tumpuan hidup kita. Apapun serahkan sama Allah. Maka kita nggak bakal apa? Sedih. Oke, sampai detik ini, Pak, antum tanamkan, hilang orang tua, hilang anak, naam sedih, tapi jangan sampai stres. Maka yang maksimal kita nangis ditinggal wafat oleh keluarga kita maksimal 3 hari kata Nabi. Ketika ngomong kepada keluarga Ja'far, dan Nabi mengatakan, dan tidak boleh satupun yang ada menangis ba'da hadhihi thalath, ketika lewat 3 hari ini, enggak boleh ada yang nangis lagi. Maksimal berapa hari? 3 hari. Biar tidak berkelanjutan nangisnya sampai stres. Boleh nangis. Berapa maksimal? 3 hari, bas 3 hari. Nah itu yang perlu kita ketahui. Jadi Pak, memang perlu kita perhatikan, jadikan Allah sebagai tumpuan hidup. Ana walhamdulillah sampai zaman pandemi dulu pun Ana nggak ada yang gajian apa, Ana nggak terikat lembaga ketika itu. Ana nggak terikat lembaga, Ana baru keluar dari IC dan nggak ada yang gajian. Terpaksa Ana jualan. Yang lucu, Ana mulai jualan di masa orang ekonominya hancur, pandemi, banyak orang bangkrut, tutup toko. Ana malah di situ di ujung untuk mulai jualan. Ana nggak digaji sama lembaga sekolah. Pondok Imam Al-Albani belum terbentuk, belum dibangun, nggak ada gaji sama sekali. Ana ada kewajiban bayar hutang kendaraan. Terus gimana? Wallahi Pak, Ana nggak pernah sedih, tidak pernah khawatir. Ditanya sama abi Ana, nak, masih ada nggak duit? Alhamdulillah ada. Selalu ngomong alhamdulillah ada. Selalu. Padahal Pak, Ana kalau ngomong Pak kurang, Ana masih ingat listrik itu sampai nggak bisa terbeli lagi. Listrik itu sampai bunyi yang tit 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 karena mau habis. Terpaksa Ana gabungkan. Ana punya 2 rekening Pak. Ana mau ngisi 100, cuma dua-duanya nggak sampai 100. Ana gabungkan akhirnya 100 lebih. Akhirnya baru bisa beli listrik. Ana cuma ngomong sama Allah, ya Allah, di sini Ana dituntut untuk berbisnis, mudahkan. Doa terus. Ana nggak tahu mau jualan apa, karena semua ikhwan cerita bangkrut. Mau bisnis herbal lagi jatuh-jatuhnya. Bisnis baju juga jatuh-jatuhnya. Bisnis buku juga sama. Bisnis apa lagi? Ya Allah alam, Allah yang tahu. Entah kenapa, Ana lihat ada salah satu ustadz Malaysia Sunnah, Muhaib Khawli namanya. Jualan parfum tuh lakunya Masya Allah. Masa pandemi kok laku kali? Anak tengok, apa parfum ya? Terbesit di hati anak, apa parfum? Apa ini isyarat dari Allah dari doa tadi? Jadi Pak, setiap Facebook dari situ anak tahu Muhaib Khawli itu Ustadz Sunnah di Malaysia. Baru tahu dari situ. Beliau akhirnya anak liatin terus beliau jualan parfum dan laku-laku. Bismillah, anak nyoba ke istri tanpa ngomong ke istri. Modalnya cuman modal cuma 100.000 Pak, beli botol 1, beli parfum 1 sama stiker. Ana datang, ana coba bismillah, ya Allah dari sini ya Allah. Rupanya Pak sampai sekarang Allah mudahkan jalan ana dari situ sampai detik ini. Sampai detik ini. Jadi jangan dikira Pak kita ini digaji sama atasan. Allah. Pak kapan Allah nggak kasih jawaban tadi Pak, buntu anak. Kapan anak nggak minta sama Allah, ya Allah jualan apa ya Allah yang bagus? Toko parfum pun banyak tutup. Toko parfum banyak apa?
tutup. Cuman itu mungkin cocok bagi anak ketika itu. Anak coba sampai sekarang berjalan alhamdulillah. Maka itu yang perlu kita ketahui, jadikan Allah sebagai apa? Tumpuan. Sebagai tumpuan pedoman hidup. Kapan apa kata Allah sami'na wa ata'na, kapan Allah larang maka kita tinggalkan istanabna. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini waktu kita sudah habis, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.